Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hendra Lukmana dari DM1 Manajemen 2022. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi, serta bagaimana struktur, budaya, dan lingkungan mempengaruhi perilaku tersebut. Ilmu ini bertujuan untuk memahami, memprediksi, dan mengelola perilaku manusia di tempat kerja, guna meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, yaitu aspek penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, individu dalam organisasi, yaitu bagaimana mempelajari kepribadian, motivasi, persepsi, dan dan sikap individu terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua, kelompok dalam organisasi, yaitu menganalisis dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam tim. Yang ketiga, struktur dan budaya organisasi, yaitu menjelaskan bagaimana sistem sistem, kebijakan, dan norma organisasi mempengaruhi perilaku karyawan. Selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Yang kedua, kurangnya motivasi karyawan. Faktor seperti kepemimpinan yang buruk, lingkungan kerja yang tidak kondusif, dan kurangnya penghargaan dapat menurunkan motivasi karyawan. Selanjutnya yaitu resistensi terhadap perubahan. Banyak organisasi mengalami hambatan dalam mengimplementasikan perubahan karena karyawan merasa tidak nyaman dengan hal-hal baru. Nomor 4 yaitu konflik dalam tim. Perbedaan pendapat dan kepribadian dalam tim dapat menghambat kerjasama dan produktivitas perusahaan. Yang kelima, kepemimpinan yang tidak efektif. Pemimpin yang kurang kompeten dapat menyebabkan ketidakjelasan visi, organisasi, dan rendahnya kinerja tim. Yang keenam yaitu perbedaan individu. Perbedaan karakter, latar belakang, dan cara kerja dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam organisasi. 7. Bagaimana motivasi karyawan? Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat motivasi dalam bekerja. Kedelapan, kelompok. Dinamika kelompok yang dapat menciptakan sinergi atau justru menghambat kerjasama. Yang selanjutnya, kesembilan yaitu pengelolaan konflik. Cara menangani konflik yang muncul agar tidak berdampak negatif pada organisasi. Yang ke-10, stres atau tekanan dan individu. Faktor penyebab stres kerja dan cara mengatasi stres tersebut. Ke-11, proses imbalan. Pengaruh sistem penghargaan terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Ke-12, kepemimpinan. Peran gaya kepemimpinan dalam membentuk budaya organisasi dan efektivitas tim. Selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari perilaku organisasi tersebut. Yang pertama, yaitu kita dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Yang selanjutnya, memahami cara motivasi individu dan tim. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, yaitu menciptakan budaya organisasi yang harmonis dan produktif. Yang kelima, yaitu meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi konflik. Selanjutnya, yaitu dengan memahami perilaku organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan lingkungan yang kerja yang harmonis dan produktif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.